Kita semua pernah berada di titik ini. Mencoba tersenyum, berbaur, dan tampil serius saja. Padahal di dalam hati kita seperti terjebak dalam kegelapan. Semua terasa berat, seolah lautan tekanan melanda. Kita terjebak dalam rutinitas yang tak berujung, dan saat menatap cermin, yang terlihat hanyalah bayangan kosong dari diri kita yang sesungguhnya. Banyak yang bilang, introvert itu pendiam dan kuat. Tetapi, siapa yang tahu jika di balik ketenangan itu, sebenarnya kita sudah kehabisan diri? Dalam setiap tawa yang dipaksakan tersimpan kepedihan yang tak terungkap, dan semua itu bisa membuat kita merasa semakin terasing. Di luar sana, banyak yang menganggap kita kuat, padahal kita hanya pandai menyembunyikan luka. Rasa lelah, jenuh, dan frustrasi menyelimuti hati, sementara dunia terus melaju. Apapun yang kita lakukan seolah tak pernah cukup. Apakah ada yang peduli, atau kita hanya menjadi bagian dari kebisingan kehidupan? Mari kita luruskan pandangan dan mulai berani mengungkapkan apa yang sebenarnya kita rasakan. Menjadi introvert bukanlah masalah. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi tentang kondisi yang kita alami dan berharap agar orang-orang di sekitar kita mau mendengarkan dan memahami. Realita pahit ini seringkali sulit untuk dihadapi. Ketika kita melihat orang lain berlari menuju impian mereka, kita malah terjebak dalam rasa takut dan ragu. Banyak teman yang terlihat bahagia, bahkan terkadang kita merasa seperti pengamat dalam hidup sendiri, hanya menonton tanpa bisa mengambil bagian. Kehabisan daya, bertahan dari pekerjaan yang menyita energi, merasakan tekanan untuk selalu tampak serius saja, sudah menjadi hal yang lumrah. Apakah kita hanya numpang lewat di hidup kita sendiri? Tentu saja, tidak. Kita punya hak untuk merasakan hidup yang autentik dan penuh makna. Kita mungkin merasa seperti penipu. Tersenyum di luar, tetapi merana di dalam. Saat semua orang bertanya, "Kamu serius saja?" Kita menjawab, "Iya, serius saja," padahal rasanya hati ini berteriak, meminta pertolongan. Kelelahannya kadang membuat kita bertanya, untuk apa semua ini? Hidup harusnya penuh makna, tetapi terkadang kita menghabiskan waktu hanya untuk bertahan. Rasanya, semua momen yang berharga terlewat begitu saja. Teknologi semakin membuat kita terasing, meskipun semua orang terhubung secara digital. Menghabiskan berjam-jam dalam ruangan, melihat orang-orang berinteraksi, tetapi kita merasa kosong. Suara riuh, tetapi hati ini sepi. Tidakkah kita semua berhak merasakan kedamaian dalam diri? Seringkali kita berpura-pura, menyembunyikan beban yang begitu berat. Rasa sakit, rasa lelah, semua terpendam rapi dalam nuansa senyuman yang hampa. Kita kerap merasa bahwa ini adalah beban yang harus dipikul sendirian. Pikiran-pikiran ini mengekang kita, hingga kita hampir tidak bisa bernapas. Apa jadinya jika kita tidak lagi merasa terasing? Jika kita bisa jujur dengan diri sendiri dan orang lain, membiarkan diri kita merasakan kesedihan tanpa rasa malu? Mungkin, itulah kunci untuk menemukan kembali diri kita yang hilang. Mari kita ambil langkah untuk menjalani hidup yang lebih autentik, dan berani menghadapi rasa takut yang menyelimuti kita. Menyerah bukanlah pilihan. Kita berhak untuk mencari kebahagiaan tanpa merasa bersalah. Kita mulai dengan seorang mahasiswa yang terdesak tugas. Hari demi hari, ia terus menunda, berpikir tidak ada jalan keluar. Saat malam menjelang, ia terlihat tenggelam dalam lautan kekhawatiran, tetapi tetap menguatkan diri untuk tersenyum. Teman-teman di sekelilingnya nampak bahagia, tetapi di dalam hati, ia merasakan betapa terperangkapnya ia dalam beban yang tiada henti. Tugas menumpuk,
Deadline kian mendekat, namun tekanan itu tak membuatnya lebih produktif. Dalam ketidakpastian ini, ia mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ia akan membiarkan semua ini mengalahkan dirinya? Apakah hidupnya akan terus seperti ini, terpuruk tanpa cahaya? Kemudian ada seorang ibu yang bekerja dari pagi hingga malam. Setiap kali terasa letih, ia tetap tersenyum untuk anak-anaknya. Tiap pelukan hangat dari anaknya menjadi penguat, meski di sisi jiwa, ia merasa hampa. Rutinitas yang tak ada akhir membebani lebih dari sekadar fisik. Apakah ia masih memiliki waktu untuk dirinya sendiri? Dalam kesibukan yang tak kunjung usai, waktu untuk beristirahat seringkali diabaikan, menciptakan perasaan tertekan yang mengganggu. Ibu itu merasakan harapan dan keinginan untuk mengingat kembali siapa dirinya sebelum menjadi semua ini. Rasa bersalah seringkali menyelimuti saat ia ingin beristirahat, seolah semua harus dilakukan demi orang lain. Di tengah hiruk-pikuk kota, kita temui seorang dokter yang selalu tenang dan penuh kasih. Namun di balik senyumannya, ia merasa terkekang oleh harapan yang ditaruh di pundaknya. Setiap panggilan mendesak menjadi beban, dan meski profesional, ada kalanya ia butuh waktu untuk menghela napas dari semua yang mengalir deras. Ia merindukan saat-saat tenang di mana ia bisa mendengar pikirannya sendiri, tetapi kehidupan sehari-hari yang berbatasan ketat tak memberi ruang untuk merenung. Akhirnya, ia terjebak dalam rutinitas harian yang membuatnya merasa terasing dari diri sendiri dan dalam kebisingan. Rasa kesepian kian menebal. Kisah lain datang dari seorang pengusaha yang terlihat sukses. Namun di balik kesibukan itu, rasa lelah selalu hadir, seolah seperti bayangan yang terus mengikutinya. Dia tersenyum dalam acara-acara besar, tetapi di malam hari, saat sendiri, ia terbangun di tengah kesunyian, menyesal karena tidak sempat beristirahat. Semua yang dikejar mungkin bukanlah kebahagiaan yang sejati, tetapi lebih kepada pengakuan sosial yang kadang malah memperdalam jurang kosong dalam hatinya. Dalam perjalanannya, dia sering merenungkan bahwa kesuksesan yang diimpikan tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar, dan semua itu membangkitkan keraguan dalam hati. Bertanya apakah semua ini layak dilakukan? Apa yang kita alami mungkin serupa. Kita mungkin terlihat serius dari luar, menyembunyikan luka, dan bertahan sendirian. Kadang kita perlu bertanya, mengapa kita selalu harus jadi yang kuat? Pada titik ini, sangat penting untuk menyadari bahwa berbagi beban tidak menjadikan kita lemah. Ada kekuatan dalam kejujuran untuk membuka hati dan membiarkan orang lain tahu apa yang kita alami. Bagaimana jika kita menemukan jalan untuk merasakan kesedihan ini sebagai bagian dari perjalanan, alih-alih sebagai beban yang harus dipikul sendirian? Ini adalah kesempatan kita untuk menciptakan koneksi yang bisa mengubah hidup kita. Memahami bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini merupakan langkah awal yang berharga. Di tengah perjalanan, kita mulai menemukan jendela kecil untuk bernafas. Saat kita menyadari, beban yang kita pikul bukanlah satu-satunya yang ada di perjalanan ini. Kita menyadari ada orang-orang di sekitar kita yang juga terjebak dalam kesedihan, dan saat itulah kita mulai membuka sisi baru dalam diri kita. Mungkin kita tidak menyadari bahwa orang lain juga merasakan tekanan yang sama, sampai kita berani berbagi cerita dan mendapati bahwa kita tidak sendirian di perjalanan ini. Melalui keterhubungan ini, kita mendapatkan energi baru yang seolah memancarkan harapan yang selama ini hilang. Momen kecil seperti berbagi cerita dengan seseorang bisa jadi titik balik. Ketika kita mulai terbuka, mengungkapkan apa yang sebenarnya kita rasakan, kita akan menemukan bahwa kita tidak sendirian. Ada kelegaan ketika kita menemukan orang-orang yang siap mendengarkan, menerima kita apa adanya, meski penuh luka. Saat bersama mereka,
Seolah ada ruang bagi kita untuk menghirup udara segar yang selama ini tertahan. Dialog yang terjadi membuka mata kita terhadap berbagai kemungkinan dan mendekatkan hubungan dengan orang-orang yang penting dalam hidup kita. Kita mungkin tak bisa menyelesaikan semua persoalan dalam semalam, tetapi langkah kecil ini bisa menjadi langkah besar menuju pertumbuhan. Mengizinkan diri menjalani proses, tanpa harus terburu-buru, membangun kesadaran atas berbagai perasaan yang muncul. Kita bisa mulai menghargai diri kita sendiri yang selama ini terabaikan, mengakui langkah demi langkah tanpa tekanan untuk sempurna. Menghentikan kebiasaan membandingkan diri kita dengan orang lain memberikan ruang bagi diri kita untuk tumbuh dan menerima bahwa setiap perjalanan dan cerita memiliki ritmenya masing-masing. Saat kita mulai menyadari pentingnya memahami diri, sebuah titik balik akan hadir. Kita mulai berani untuk lebih mencintai diri, memberi kesempatan untuk beristirahat dan merefleksikan apa yang telah terjadi. Saling menguatkan dengan orang-orang yang juga berhak untuk bertumbuh menjadi sangat berharga. Tidak ada yang salah dengan berbagi rasa hampa. Dalam kejujuran itu kita menemukan jati diri. Jika kita bisa bersuara, mungkin kita bisa mendapatkan dukungan yang selama ini kita butuhkan dalam keheningan. Dan saat itu kita akan merasakan kekuatan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dengan tindakan ini, kita mulai membangun jembatan ke diri kita yang lebih dalam dan lebih autentik. Mengizinkan diri kita untuk merasa menjadi langkah untuk kembali. Kita bisa memperbaiki keadaan kita tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Betapa berartinya momen-momen ini, ketika kita memilih untuk tidak sendirian lagi, kita sedang membangun komunitas yang saling mendukung, memberikan harapan dan cahaya baru. Mengingat kembali diri kita di dalam dukungan, adalah sebuah langkah yang tidak hanya memengaruhi kita tetapi juga orang lain yang tengah berjuang dengan rasa hampa. Sejatinya kita tidak sendirian. Ada banyak dari kita yang merasakan hal serupa, dan sudah saatnya kita bangkit. Jangan lagi tertinggal dalam bayang-bayang kesedihan. Kita perlu menuntut hak kita untuk merasa sehat, baik mental maupun fisik. Hidup ini milik kita, dan kita berhak mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita tidak perlu merasa bersalah atas keinginan untuk bahagia dan merasa utuh. Kita berhak untuk menempatkan diri kita dalam prioritas, karena setiap dari kita adalah pejuang dalam cerita kita sendiri. Ingatlah, kehidupan tidak boleh hanya berisi rutinitas tanpa makna. Sekaranglah waktu untuk menghargai proses dan perjalanan kita sendiri, walau terasa berat. Jangan takut untuk meminta dukungan dari mereka yang mau mendengarkan. Kita berhak untuk mengubah gambar hidup kita jadi lebih cerah, dengan satu langkah demi satu langkah. Dalam tiap keputusan yang kita buat, ada peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kita adalah pejuang yang berhak untuk menulis ulang naskah kehidupan kita dengan penuh keberanian, tanpa merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Setiap langkah kecil adalah kemenangan, bahkan ketika tampak sepele. Mari kita bersama, mulai dari sini, ketika semua terasa berat, pelan-pelan kita dapat bangkit bersama. Mari berjuang untuk diri kita sendiri, karena kita layak untuk bertumbuh dan bersinar. Teruslah melangkah, walau terkadang harus merangkak, setiap detik memiliki potensi untuk mengubah keadaan. Biarkan semua pengalaman yang kita lalui menjadi pendorong untuk maju. Kita bisa mengambil inspirasi dari orang-orang di sekitar kita, dan membagikan kebangkitan ini kepada mereka yang juga merasa terpuruk. Kita adalah bagian dari kisah yang lebih besar, dan peran kita sangat berarti. Setiap perjalanan yang kita ambil adalah bentuk harapan bagi kita dan orang lain. Jangan berhenti berjuang, karena ada cahaya di ujung perjalanan kita.